Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Shalom. Sungguh kita patut bersyukur dapat merasakan dan merayakan Tahun Intan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Usia 75 tahun tentu bukan usia yang muda lagi, namun demikian semangat 45 para pahlawan kita demi meraih kemerdekaan haruslah tetap membara di dalam hidup kita. Mari dengan tegak berdiri, dengan penuh semangat kita kumandangkan lagu kebangsaan, lagu kebanggaan kita, semua Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sama seperti banyak hal di bumi, perjuangan adalah proses tanpa titik. Mungkin sejenak menemu koma dan tanda tanya, tapi tidak untuk selesai. Kalau kamu masih menganggap ini pekerjaan sekali seumur hidup, maka lekat sudah hidupmu dengan kesalahan dan kehancuran. Darah di atas tanah tidak lantas menjadi menang. Untuk tetap berdiri, duri dalam diri tidak boleh diberi ruang. Duri akan tetap tumbuh, tapi kita akan terus memastikan bahwa kita bisa sembuh. Yang mati bahkan tak takut mati, justru ia yang abadi. Dan yang hidup senang, berteriak-teriak takut mati tapi tidak pernah menyadari kalau ia sedang kehilangan jiwa. Lalu perjuangan ini untuk apa? Untuk tetap memastikan tanah ini panjang umur? Atau sekedar mengulur waktu menuju lebur? Jangan berhenti. Tanah ini harus panjang umur. Dirgahayu Indonesiaku 75 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka! Agustus tahun 45, itu hari kemerdekaan
Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia pembelahan hak Indonesia. Kita tetap setia pembela negara kita. Sorak-sorak bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Setiap tahun selalu sama. Begini-begini saja. Seremonial di sana sini. Ambil karung jadikan pertandingan. Teks-teks yang dibacakan sekedarnya. Ya begini-begini saja. Yang berubah hanya 17 di kalender. Leher masih keras tanpa urat malu. Bibir masih tajam, padahal suaranya lamat-lamat. Sebagai manusia, aku dan mungkin kamu, ya kita masih begini-begini saja. 75 tahun sudah, merdeka ini kita nikmati. Kita lahap macam bayi yang baru kenal rasa bubur. Tapi kita ini lupa, merdeka bukan makanan, bukan dewa, apalagi barang pribadi. Merdeka ini tanah kosong, rumah-rumah tegak dibangun di atas batas-batas, sedang ruang-ruangnya harus diukur dengan benar. Sebagai manusia, aku ini masih bodoh soal kemerdekaan. Hidupku masih saja aku serahkan pada kebebasan, bukan pada batas. Jadi ya hidupku begini-begini saja. Hidup sejenak hanya untuk menunggu giliran selesai. Aku boleh jadi terlambat belajar, tapi itu cukup aku. Maka tolong kamu ingat ini. Merdeka yang sebenar-benarnya adalah yang berumah di atas batas.
Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam masa pandemi ini, kata isolasi atau karantina sedang naik daun. Karena hasil rapid reaktif, maka ia langsung karantina mandiri di rumah. Karena hasil swab positif, maka ia diisolasi di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Baik karantina maupun isolasi artinya keadaan yang terpisah atau memisahkan diri dari yang lain. Dipisahkan dari yang lain-lain dengan tujuan tertentu, baik dengan tujuan supaya tidak tertular atau menulari, atau sengaja untuk dimurnikan. Isolasi atau karantina tidak hanya dikenakan kepada manusia, melainkan juga kepada hewan dan tumbuhan. Pada tanaman atau binatang, isolasi atau karantina juga dapat dimaksudkan untuk pemurnian galur keturunan, sehingga menjadi jenis bibit yang baik dan lebih baik. Pada manusia, isolasi atau karantina ternyata tidak hanya berkaitan dengan rumah sakit saja. Ada juga yang disebut tahanan atau penjara. Dan bagi siapa saja yang pernah diisolasi, dikarantina, ditahan atau dipenjara, tentu sangat merasakan sedikit atau banyak hilangnya kemerdekaan, terenggutnya kebebasan, dan merasakan tekanan yang besar. Saudara-saudara, penderitaan si kusta yang menjadi kisah kita saat ini adalah salah satu kisah isolasi dalam perjanjian baru yang dialami oleh penyandang kusta. Mereka diisolasi, disendirikan di luar pemukiman pada umumnya, pada sebuah lokasi khusus, tanpa pengobatan. Jika ada pun tidak memadai, bahkan mereka dianggap orang-orang yang terkena kusta itu najis dan terkutuk. Misalnya dalam Imamat 13 ayat 3 di sana dikatakan, kalau imam melihat penyakit kusta, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Seandainya pun tidak disendirikan lokasinya,
mereka telah mendapat tempat tersendiri, yaitu sebagai golongan orang yang najis. Jadi pada zaman Yesus, orang yang mengalami sakit kusta menanggung penderitaan berlipat-lipat ganda. Pertama, secara fisik jelas, baik ditandai bercak kulit maupun anggota tubuh, kaki atau tangan, mengalami perubahan bentuk dan mungkin juga perubahan atau kehilangan fungsinya. Kedua, secara sosial, ia kehilangan tempat dalam masyarakat, dijauhi oleh saudara-saudarinya, dianggap tidak layak tinggal bersama dalam masyarakat. Ketiga, secara spiritual, ia dianggap najis, tidak layak untuk beribadah dan berelasi dengan Allah, sebelum dinyatakan sembuh oleh para imam. Bisa ditambahkan penderitaan yang kesekian dan kesekian kalinya, ia kehilangan akses ekonomi, budaya, dan mungkin kehilangan akal sehatnya. Saudara-saudara, si kusta pada zaman Tuhan Yesus dapat mewakili gambaran apa artinya kehilangan kebebasan, kehilangan kemerdekaan, tubuh tidak sehat, diisolasi secara sosial dan spiritual, dan kehilangan daya hidupnya. Mereka menderita secara fisik, sosial, spiritual, maupun mental. Dan saat ini, ketika kita merayakan, memperingati di dalam doa kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, memasuki usia kemerdekaan ini, sangat mungkin bagi kita agak sulit membayangkan artinya kehilangan kemerdekaan atau kehilangan kemanusiaan seperti kisah si kusta di atas. Namun melalui cerita yang dituturkan oleh kakek dan nenek kita atau melalui film dan video yang sampai pada kita memiliki gambaran tentang penderitaan yang dialami 75 tahun yang lalu. Kelangkaan makanan, siksaan tubuh, tekanan pikiran, kerja rodi atau romusa, dipenjara dan diperbudak menjadi rangkaian pengalaman yang terus tinggal dalam memori, kemudian membakar semangat juang untuk menegakkan harkat martabat kemanusiaan, baik melalui pertempuran di medan perang maupun di meja perundingan. Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan. Itulah kisah penggalan pengalaman perjuangan di masa lalu. Hakikat kemerdekaan adalah tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Alinea pertama pembukaan UUD 45 dinyatakan di sana bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka tindakan biadab yang merendahkan kemanusiaan seperti penindasan, trafficking, perbudakan, pelarangan kebebasan, baik berpendapat maupun beribadah, perlu diwaspadai terus-menerus agar tidak tumbuh subur pada saat-saat sekarang ini. Merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam masa pandemi ini, kita diingatkan untuk terus
menjaga solidaritas agar ketika memasuki masa krisis, kita tidak kehilangan rasa kemanusiaan kita. Galatia 5 ayat 13 di sana diungkapkan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yesus memerdekakan si kusta dan menjadi nyata akan makna kemerdekaan untuk melayani dalam kasih. Semua orang merindukan kebebasan, semua orang merindukan kemerdekaan, bahkan kadang-kadang merindukan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Meskipun setiap kebebasan kita tahu selalu memiliki resiko, selalu ada tanggung jawab yang mengikutinya. Namun, Yesus bertindak lebih jauh. Ia memerdekakan dengan menyembuhkan si kusta. Ia merasa bertanggung jawab terhadap si kusta. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara-saudara, memang imam sebagaimana dalam Imamat 13:14 memiliki tugas untuk menyatakan seseorang sakit, kusta, najis, atau sudah tahir. Dan Yesus adalah pembebas yang memerdekakan si kusta. Ketika menyembuhkan orang yang sakit kusta, dengan menyembuhkan ia, maka si kusta secara sosial diterima lagi di tengah masyarakatnya. Secara spiritual ia boleh lagi beribadah dengan berelasi dengan lebih intim. Yesus memerdekakan si kusta dengan mencabut isolasi, membuka karantina yang ada padanya, serta memulihkan kemanusiaannya. Anda dan saya adalah gereja. Dan sebagai gereja kita juga dipanggil untuk merdeka dan memerdekakan sesama. Amin. Rumahmu
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Pengasih, Pencipta dunia dan seisinya, dan yang terus memelihara, tidak pernah Kau tinggalkan ciptaan-Mu. Bersama seluruh anak bangsa Indonesia, hari ini kami mengingat jasa para pahlawan bangsa dan menyatukan hati kami untuk mengucap syukur atas anugerah-Mu kemerdekaan bangsa Indonesia yang hari ini genap berusia 75 tahun. Perjalanan panjang yang telah Kau pimpin dalam sejarah kehidupan bangsa kami. Kau telah berkati tanah air kami dengan segala kekayaan di darat, di laut, di gunung, dan di lembah. Semua mencerminkan kebesaran-Mu, maka kami bersyukur. Saat ini kami masih dalam masa pandemi COVID-19. Kami memohon kemurahan Tuhan agar peristiwa ini tidak mengikis rasa persatuan kami, tidak menepikan semangat gotong royong, melainkan kami dapat memaknai kehidupan dengan adaptasi kebiasaan baru. Tuhan memberkati segala upaya pengadaan vaksin. Tuhan memberkati Satgas COVID-19 dengan segala jajarannya, menolong para tenaga kesehatan agar tetap bersemangat dalam melayani dan menolong sesama. Jikalau boleh kami mohon, lalukanlah pandemi ini dari kami. Bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 yang sedang mengalami krisis ekonomi, krisis kesehatan, fisik maupun mental, krisis sosial, kiranya Tuhan hadir menolong mereka. Berkatilah seluruh rakyat Indonesia dengan keperbedaan yang ada, dengan berbagai latar belakang, dari anak-anak, pemuda, dan orang dewasa, dan para lanjut usia. Kami menjadi satu dan menyatu untuk Indonesia maju. Dukunglah bangsa kami dalam berelasi dengan bangsa-bangsa lain. Tetaplah Kau kawal agar dapat berperan secara aktif dalam ikut serta menciptakan kedamaian bagi dunia, menjaga kelestarian alam, dan menegakkan keadilan di dunia ini. Ampunilah bangsa kami. Ampunilah kami juga yang belum bisa terlibat secara penuh untuk membangun Indonesia. Kiranya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh milikku bersandar
Sebagai ungkapan syukur atas anugerah kemerdekaan yang sudah kita terima, marilah kita merawat bumi ini, kita merawat negeri ini, merawat segala kelimpahan yang ada di dalamnya, termasuk melestarikan anugerah seni dan budaya bangsa. Dengan penuh semangat cinta akan budaya bangsa, terimalah persembahan lagu dari paduan suara Tali Takum yang mengisahkan tentang kota kita tercinta. Sebagai penutup ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun saat ini. Persembahan lagu Gado-Gado Semarang. Selamat ulang tahun negeriku tercinta, Tuhan memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka.